Halo guys, gue mau cerita nih tentang pengalaman gue tentang suatu perusahaan yang baru buka di daerah rumah gue. Nggak jauh sih dari rumah gue, nggak sampai sekiloan. Ini perusahaan asing. Nah, gue tuh kira-kira 3 bulan sebelum ada yang namanya embel-embel interview itu gue udah daftar by aplikasi, kita sebut aja lah KL. Gue daftar di situ. Nah, gue daftar karena teman gue yang satu kota dengan gue itu cerita kalau perusahaan ini, ya sebut aja deh perusahaannya ini perusahaan S namanya, inisialnya S. Kalau perusahaan S ini bakalan buka lowongan kerjaan. Nah, teman gue juga ngasih link, yaitu link Google Form, yaitu pendaftaran di perusahaan S tersebut. Nah, gue juga punya sahabat nih di luar kota, sebut aja kotanya tuh kota T, jauh lah dari tempat gue. Nah, dia juga ngirimin, gue dikirimin linknya, tapi gue nggak apply lamar by link yang dikirim sahabat dan teman gue itu, karena gue udah daftar di aplikasi KL, sedangkan sahabat dan teman gue daftar by Google Form itu. Nah, kira-kira di sebulan 2 bulan setelah mereka apply by Google Form, mereka dapat panggilan by WhatsApp. Sahabat dan teman gue sama, dikirimin broadcast tentang isinya adalah undangan interview. Ada kata-kata undangan interview. Ya, teman gue dan sahabat gue pasti datang dong, apalagi ini perusahaan besar, perusahaan baru, kira-kira baru nggak ada setahun lah dia buka. Nah, waktu tepatnya tanggal 10 itu sahabat gue kan datang dari luar kota, dia nginep di tempat gue hanya untuk terima undangan interview. Dan gue diingetin, kok nggak daftar by Google Form? Iya, nyatanya kalau gue nggak daftar by Google Form, gue nggak dapet undangan WhatsApp. Ya otomatis sorenya gue langsung daftar dong, meskipun tuh belum ditutup, masih bisa untuk di apply aplikasi itu, Google Form itu. Terus besoknya baru interview, undangan itu, acaranya itu berlangsung. Acaranya berlangsung di suatu perguruan tinggi negeri terkenal di kota gue lah. Itu perguruan tinggi termasuk nomor 1 sih di kota gue. Tepatnya pada tanggal 11, bulannya gue nggak sebut, nanti di perusahaan sadar ya. Nah, gue datang ya sekitar pukul 7 itu udah nyampe, karena acaranya sekitar setengah 8an lah. Nah, gue masuk, untungnya gue deketan duduknya sama temen gue yang sahabat gue itu, agak selisih berapa kursi lah, karena dia dapat undangan secara langsung, makanya barisannya beda. Dia daftarnya lebih cepat, sedangkan gue lebih lama, tapi untungnya gue sebelahan sama temen gue. Nah, gue berangkat dari rumah gue itu sama sahabat gue, karena kan sahabat gue itu nginep di tempat gue berangkat sama sahabat gue.
Terus kita kita lihat acaranya mereka seperti apa. Jadi mereka tuh ketika pukul 7:30 tuh sampai kira-kira mungkin jam 11 lebih, hampir setengah 12an tuh mereka memperkenalkan produknya, mereka memperkenalkan perusahaannya gimana, fasilitasnya apa dan lain sebagainya, semua di presentasikan secara lengkap. Gue dan yang lain sih tertarik, sangat tertarik, karena fasilitas yang diberikan gak main-main juga di perusahaan, apalagi perusahaan baru. Nah, kita punya ambisi untuk bisa masuk. Nah, kita dengerin mereka presentasi tentang semuanya, hingga mereka janji, mereka bilang kalau interview akan dilaksanakan setelah isoma. Oke, jadi kita dengerin, kita perhatikan baik-baik sampai isoma. Nah, kira-kira sekitar setengah jam 11, setengah 12an tuh kita tuh coffee break ya, sekalian isoma, tapi itu sampai sekitar jam 12an kalau nggak salah. Itu 12 sampai jam 1 itu kita kembali ke ruangan, kita perhatiin, ikutin acara mereka ya, sedikit ada game lah, yang menurut gue game tuh nggak penting-penting banget sih. Nah, terus mereka kan setelah game itu mereka baru ngumumin siapa yang lolos interview. Lah, kok di sini kok tiba-tiba ada kata-kata lolos interview? Padahal kan semua orang harusnya di interview. Itu kalau agak salah sih sekitar 1000 lebih deh. 1000 lebih yang diundang, dan yang di interview ini cuma 100 doang. Ntar mereka filter jadi 10 karena tiap departemen butuh satu kalau nggak salah. Nah, gue tuh heran, padahal kan semua orang yang datang ke situ tuh mereka ada notifikasi bahwa undangan interview. Nah, temen gue sama sahabat gue yang dapat broadcast interview itu, nyatanya mereka kagak diinterview sama sekali. Bahkan mereka kasih kayak nomor, yang dimana nomor itu random banget. Bahkan ada yang bilang ketika kita kagak masuk di kualifikasi mereka yang tahap interview setelah isoma itu, ada anak dari sebut aja kota S, luar provinsi. Mereka tanya gue, bang, diterima nggak sih interview? Gue bilang kagak. Terus orang itu tanya, abang tadi waktu isoma nyerahin CV kagak? Gue bilang kagak, kan gue udah nyerahin CV, upload CV dan lain sebagainya waktu gue daftar aplikasi itu, termasuk di Google Form gue 2 kali ngisi. Nyatanya gue kagak lulus. Dan usut punya usut, orang yang nanyain gue sama yang ditolak ini, dia nganalisa kalau yang lolos interview, yang bakalan di interview itu adalah orang-orang yang ngumpulin CV waktu isoma. Karena apa? Yang nggak ngumpulin CV itu adalah orang-orang yang ngumpulin CV adalah orang-orang yang kagak daftar by Google Form atau
aplikasi KL atau dan lainnya, sehingga mereka datang, mereka ngumpulin CV, mereka lulus kualifikasi interview. Ya gue kecewa dong, apalagi gue juga kasihan nih sama sahabat gue, dia dari kota yang jauh, dia ngeluangin waktunya, biayanya, tenaganya, dan lain sebagainya hanya untuk menghadiri yang boleh bilang tuh interview. Tapi di mana dari segi interviewnya? Interview kan nanyain gimana dan lain sebagainya. Perusahaan secara langsung bertatapan dengan calon pekerja, itu yang namanya interview. Entah itu tanya apalah, tapi nyatanya sahabat gue kagak dipanggil semua, bahkan gue, temen gue nggak ada yang dipanggil. Gue kecewa, serang. Apalagi itu perusahaan baru, perusahaan asing. Lu kalau mau buka usaha, mau buka perusahaan pabrik di negara Indonesia, lu mesti belajar ya sama perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah ada, macam Otsuka, Jarum Pokpen, JPP, atau Jal Jedang, CC, yang dimana mereka itu juga menghargai pekerjanya. Lu gimana mau jadi perusahaan gede kalau lu nggak bisa menghargai calon tenaga kerja lu? Itu sebenarnya hal kecil, tapi berarti bagi kita yang mau daftar, mau kerja, setidaknya hargain lah. Lu tanya-tanya kek atau apa kek, nyatanya mana lu kagak manggil diantara kita. Di sini gue terus terang kecewa banget sama ini perusahaan, apalagi ini perusahaan asing ya. Perusahaan ini bergerak di bidang rokok. Gue nggak mau sebut nih rokok apa, rokok cerutu lah, rokok kretek lah, rokokan lah. Tapi lo masih belum mencerminkan perusahaan gede. Belagu banget. Ya saran gue sih, lo setidaknya belajar dari perusahaan asing yang sudah ada di Indonesia. Gak masalah lu belajar, toh ini demi kebaikan perusahaan lo. Kalau kayak gini kan semua orang akhirnya dengar. Mungkin calon tenaga kerja yang waktu itu senasib dengan gue mungkin bakal tahu nih di perusahaan apa. Ya itu aja cerita singkat gue tentang perusahaan yang baru buka di dekat tempat gue tinggal. Gue ada di kota M. Kota ini terkenal juga mungkin karena baru ada kejadian ya. Ya itu aja yang ingin gue sampaikan. Gue butuh istilahnya temen lah buat ngasih saran nih. Perusahaan kalau lu mau gede, jadi perusahaan gede, lu perlu banyak belajar. Jangan lu belagu, lu dari negara C dengan enaknya lu terapin sama dengan budaya yang ada di negara lu terapin di Indonesia. Kagak sama bos, beda.
Di sini ada budaya, etikanya tinggi. Dengan mungkin di negara lu kagak ada. Ya, jadi lu perlu banyak belajar dari perusahaan asing sebelumnya yang sudah ada ya macam-macam CJ lah, yang atau Otsuka lah, atau apa, atau CPP atau apalah. Lu perlu banyak belajar dari perusahaan-perusahaan besar itu sehingga lu jadi perusahaan gede. Gak ada salahnya toh belajar demi kebaikan lu dan perusahaan. Oke, sekian dari gue, salam kenal, bye.